Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat berjumpa bersama saya Muhammad Ridwan di dalam sesi video pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu tema dalam akuntansi keuangan menengah 2 ya, atau akuntansi keuangan intermediate 2. Kita akan membahas yaitu terkait dengan current liability atau kewajiban lancar, ya, kewajiban jangka pendek. Nah, buku atau rujukan yang akan kita pakai pada video kali ini, kita akan menggunakan buku yang ditulis oleh 3 orang profesor, yaitu Profesor Kieso, Profesor Wigan, dan Warfield, yaitu buku Intermediate Accounting the 16th edition. Baiklah, kita langsung saja. Pada buku ini Current Liabilities and Contingencies itu bab ke-13. Sebelum kita mengacu atau sebelum kita membahas langsung teorinya, di sini penulis sedikit memberikan contoh untuk brainstorming, ya, terkait dengan suatu kasus. Kasusnya yaitu pada Beru AG Corporation. Beru AG Corporation yang tertanggal 31 Maret 2003, ya, masa lampau, yaitu pada laporan keuangannya, ya, di neraca saldo di balance sheet-nya itu pada kelompok liabilities, pada kelompok utang, dia menyajikan salah satu akun, yaitu gini: anticipated losses arising from pending transactions. Anticipated losses arising from pending transactions senilai 3.285.000 euros. Berapa ini dalam rupiahnya ya? Besar sekali ini, tapi tidak usah dihitung lah. Kan bukan uang kita juga ya. Oke. Nah, apakah memang akun ini adalah suatu hal yang wajar atau benar untuk disajikan sebagai kelompok utang atau kewajiban? Kita bahas, ya. Jadi gini, kalian harus ngerti dulu maksudnya apa nih. Anticipated losses, anticipated itu maknanya yang diantisipasi atau antisipasian, kira-kira, jaga-jaga, gitulah ya. Maknanya belum terjadi, baru diantisipasi, baru diperkirakan gitu. Apanya? Losses, kerugian. Jadi kerugian yang baru diperkirakan, ya, kerugian antisipasian. Arising, yang timbul dari atau akibat pending transactions, transaksi yang dipending, yang tertunda, masih belum terjadi gitu. Jadi transaksi belum terjadi, transaksinya belum terjadi, tapi sudah diperkirakan muncul suatu rugi yang juga belum terjadi, baru dikira-kira. Ya. Jadi ini akun memang lumayan aneh mungkin bagi kalian yang belum pernah dengar akun seperti ini. Anticipated losses maknanya bahwa rugi tersebut belum terjadi, ya, yang berasal dari transaksi yang belum terjadi juga gitu. Maknanya kondisi yang bakalan menyebabkan terjadi kerugian tersebut juga belum terjadi. Sehingga pertanyaannya adalah, so where is the liability? Jadi utangnya atau kewajibannya itu yang mananya gitu loh. Utangnya mana? Ya. Jadi dia nganggap ini bakalan terjadi kerugian gara-gara suatu transaksi yang memang transaksinya belum terjadi juga. Jadi dia udah catat duluan sebagai kerugian, kira-kira kerugian yang diperkirakan yang bakalan muncul
mungkin dari transaksi yang juga transaksinya belum terjadi. Jadi seolah-olah ini dia udah catat sebagai akun kewajiban yang bakalan mungkin terjadi. Jadi semua serba ketidakpastian. Utangnya dari mana? Dan utangnya kepada siapa? Ya. Kewajibannya di mananya? Nah, gitu. Jadi kasus seperti ini terjadi di Deru AG Corporation, dan sepertinya ini perusahaannya di Jerman. Sehingga pada saat tersebut hal tersebut menjadi permasalahan, sehingga dibuatlah standar akuntansi yang mengatur kasus-kasus seperti ini. Nah, kemudian kalau begitu, kita harus memahami sebenarnya utang itu apa dan utang lancar itu apa. Maka kita akan membahas apa itu hutang dan apa pula itu utang lancar atau current liabilities. Oke. Baiklah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu sedikit demi sedikit. Oke. Terkait dengan bab ini, judulnya itu Current Liabilities, Provisions, and Contingencies. Current Liabilities, yaitu utang lancar, kemudian provisi, dan kontingensi. Ada 4 tujuan kita mempelajari chapter ini di bukunya. Ada 4 tujuan. Learning objectives. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Anda selaku mahasiswa itu bakalan mampu untuk apa? 1, 2, 3, 4. Pertama, diharapkan bahwa kalian bisa menggambarkan atau memahami apa saja nature, sifatnya, valuation, penilaian, dan pelaporan dari utang jangka pendek ini atau utang lancar. Jadi kalian mampu menerangkan dan menggambarkan utang lancar itu yang bagaimana, penilaiannya bagaimana, ya. pengukuran dan penilaiannya, berapa rupiah atau berapa dolar, dan bagaimana melaporkannya. Yang kedua, diharapkan kalian bakalan bisa menjelaskan bagaimana akuntansi provisi dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Apa itu provisi? Nanti kita bahas ya di video yang lain. Yang ketiga, diharapkan juga kalian bakalan mampu menjelaskan akuntansi terkait dengan kerugian dan pendapatan kontingensi. Yang keempat, diharapkan kalian bisa menunjukkan bagaimana cara menyajikan informasi sekaligus menganalisis informasi terkait dengan utang lancar ini. Ini nanti akan kita pecah-pecah menjadi beberapa video, ya, tidak satu video ini. Ya, kemudian, jadi apa saja isi chapter 13 ini? Wah, banyak sekali. Ya. Utang lancar, current liabilities, terdiri dari berbagai macam nih, ada sekitar 10. Kemudian provisi, ada pembahasannya ada 4, kontingensi ada 2, dan penyajian dan analisisnya ada 2. Oke, kita langsung saja. Current liabilities. Terkait dengan kasus yang tadi kita bahas di awal, maka ada 3 karakter paling penting terkait dengan utang lancar ini. Ya. Current itu maknanya lancar, ya, sekarang. Liabilities, kewajiban. Jadi current liabilities itu adalah istilah akuntansi bahasa Inggrisnya untuk kewajiban lancar. Ya, jadi kewajiban lancar bahasa Inggrisnya atau istilah akuntansinya adalah current liabilities. Ya, selama ini mungkin kalian nyebutnya utang lancar atau kewajiban lancar. Nah, sekarang kita sebut bahwa namanya dalam bahasa Inggris adalah current liabilities. Oke, utang lancar ini ada 3 karakter paling penting, paling mendasar. Pertama, present obligation, yaitu apa?
dia dikatakan betul-betul kewajiban lancar kalau dia itu kewajiban untuk membayarnya itu sudah ada sekarang. Present obligation. Jadi kewajiban untuk membayar atau melunasi utang tersebut memang sudah ada sekarang. Berbeda dengan kasus yang tadi. Ya. Kasus yang tadi, kewajiban untuk membayarnya sudah ada belum? Kerugian ini yang bakalan terjadi ini sudah ada belum? Kewajiban untuk menombokin gitu ya, nombokin kerugian ini. Hutang terhadap kerugian ini sudah ada belum? Belum, namanya saja rugi antisipasian, rugi jaga-jaga. Berarti apa? Belum ada. Nah, ini makanya karakter penting yang pertama adalah kewajiban untuk membayar hutang tersebut harus sudah ada sekarang. Jangan kira-kira, jangan baru dikira-kirain, jaga-jaga. Tidak bisa, tidak boleh itu kita anggap sebagai utang. Kemudian yang kedua, arises from past events. Kewajiban yang sudah ada sekarang, maksudnya kewajiban harus melunasi tersebut, itu harus timbul akibat kejadian atau peristiwa di masa lampau yang sudah terjadi juga gitu. Jadi tidak boleh kewajibannya muncul gara-gara kejadian yang belum terjadi. Itu kan namanya ngayal. Makanya ini juga untuk menjelaskan kasus yang tadi, ya, arising from pending transaction, untuk membatalkan ini. Masa kerugiannya muncul gara-gara transaksi yang bahkan belum terjadi, kan lucu. Jadi dikatakan dia sebagai current liabilities, karakter kedua harus memang sudah timbul karena kejadian yang memang benar-benar sudah terjadi. Arises from past events. Karakter yang ketiga, results in an outflow of resources, cash, goods, or services. Utang tersebut, karakter yang ketiga, sifat yang ketiga, yaitu apa? Bakalan mengakibatkan adanya aliran keluar. Ya, aliran keluar suatu sumber daya. Maksudnya bakalan dibayar dengan sumber daya. Sumber daya yang bakalan dipakai buat membayar dia bisa berbentuk cash, uang tunai, bisa juga bayar pakai barang, bisa juga bayar pakai jasa. Ya, bayar pakai uang ya mungkin bayar utang. Bayar pakai barang mungkin kita ada pelanggan yang beli barang sama kita, tapi barangnya belum kita kirim, tapi uangnya sudah dia bayar. Tapi barangnya belum kita kasih ke dia, berarti kan kita ngutang sama dia dalam bentuk barang. Nah, berarti kita bayarnya ya nanti kalau pas barangnya kita berikan ke dia, itu kita bayar pakai barang namanya. Atau jasa, misalkan orang sudah bayar ke kita, tapi kita belum melakukan jasa, maka kita bakalan melunasinya dengan melakukan jasa tersebut. Itulah dia 3 sifat paling dasar, ya, syarat paling dasar utang itu disebut utang, disebut hutang. Jadi dia harus betul-betul sudah ada sifat kewajibannya, dan dia harus muncul dari kejadian yang sudah terjadi di masa lalu dan mengakibatkan bakalan dibayar dengan suatu sumber daya, bisa berupa uang kas, barang, ataupun jasa. Oke. Kemudian, kapan kewajiban atau utang lancar itu harus dilaporkan? Ya. Nah, suatu utang lancar itu harus kita laporkan apabila salah satu dari 2 kondisi itu terjadi. Tidak perlu dua-duanya, tapi salah satu saja sudah terjadi, maka kita harus laporkan dia sebagai utang lancar. Apa dia? Pertama, hutang tersebut itu diperkirakan bakalan dilunasi dalam siklus operasi normal dia. Berarti kalian harus paham juga nih istilah siklus operasi normal. Ya. Siklus operasi normal itu adalah masa di mana perusahaan itu memproduksi suatu barang,
kemudian dia menyimpannya, dia menjualnya, terus menjualnya mungkin dalam bentuk kredit sehingga muncul piutang sampai piutang tersebut dilunasi. Dari awal dia memproduksi barang tersebut hingga sampai waktu barang tersebut bisa jadi duit, itulah yang namanya siklus operasi normal. Bahasa Inggrisnya normal operating cycle. Nah, siklus operasi normal ini beda-beda perusahaan, beda-beda pula gitu. Ada yang perusahaan yang siklus operasi normalnya cepat, ya. Mungkin cuma sehari, ada yang cuma seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, tapi ada juga yang lama. Bahkan satu siklus operasi normalnya bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, tergantung jenis perusahaannya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sifatnya produksi berat seperti perusahaan yang pembuat bangunan, jembatan, jalan, ya, semacam kontraktor gitu. Itu biasanya siklus operasi normalnya lama, karena dia bikin satu jembatan aja bisa bertahun-tahun gitu. Berbeda dengan siklus operasi normal pedagang eceran, toko eceran, mall gitu. Itu bahkan bisa harian karena mereka sangat sedikit melakukan penjualan kredit. Kebanyakannya adalah mayoritas penjualannya adalah tunai, sehingga siklus operasi normalnya bahkan bisa 1 hari. Oke, nah utang tersebut apabila diperkirakan bakalan dibayar dalam siklus operasi normal perusahaan dia, maka itu sudah dianggap current liability, utang lancar. Atau yang kedua, hutang tersebut bakalan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal dilaporkan. Misalkan kita melaporkan tanggal 31 Desember 2020 kemarin. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020 kemarin, misalkan ada utang yang bakalan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal 31 Desember 2020 kemarin, maka itu harus kita catat, harus kita sajikan sebagai utang lancar. Ya, jadi 12 bulannya setelah tanggal pelaporan, bukan tanggal terjadinya. Ya. Nah, ini operating cycle yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Operating cycle, siklus operasi adalah masa waktu yang berlalu antara kepemilikan atau timbulnya barang dan jasa dan realisasi pembayaran finalnya secara cash yang muncul dari bisa penjualan atau penagihan piutangnya kalau dia jualnya secara kredit. Jadi, selagi dia bakalan dibayar, utang tersebut harus kita bayar dalam waktu siklus operasi normal atau dalam waktu 1 tahun semenjak tanggal pelaporan, maka kita sajikan itu sebagai utang lancar. Baiklah, kemudian apa saja jenis-jenis utang lancar yang biasa terjadi, ya, typical current liabilities? Ada banyak tipe atau jenis utang lancar, ya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, accounts payable. Accounts payable ini mungkin kalian lebih familiar dengan bahasa Indonesianya, yaitu utang dagang. Ya. Accounts payable, hutang dagang. Hutang dagang itu termasuk utang lancar. Ya. Nanti kita akan bahas secara detail. Yang kedua, notes payable. Wesel bayar atau hutang wesel. 3, current maturities of long-term debt. Ya. Bagian dari utang jangka panjang yang bakalan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Ya. Atau dalam waktu satu siklus operasi normal. Jadi, ada utang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun, misalkan 10 tahun, terus dicicil tiap tahun. Nah, yang bakalan kita bayar dalam waktu 1 tahun ke depan, itu berarti kita pisahin, maka itulah yang dinamakan bagian dari utang jangka panjang yang bakal jatuh tempo. Karena tidak sampai 1 tahun dia harus sudah kita bayar, maka namanya dia udah jadi current, udah jadi lancar, yang sebagiannya saja. 4, short-term obligations expected to be refinanced. Kewajiban jangka pendek
yang diperkirakan bakalan dibiayakan kembali. Apa maksudnya ini? Nanti kita akan bahas lebih detail. Yang kelima, dividends payable, utang dividen. Keenam, customer advances and deposits, ya, uang muka karyawan. Uang muka konsumen. Jadi pembayaran di muka oleh konsumen. Ketujuh, unearned revenues. Unearned revenues, pendapatan diterima di muka. Itu juga termasuk utang lancar. Kedelapan, sales and value added taxes payable. Ya, utang pajak penjualan dan utang pajak pentambahan nilai. Ya. Jadi utang pajak penjualan dan juga utang pajak pertambahan nilai. Ini juga termasuk utang lancar. 9. Income taxes payable, utang pajak penghasilan. Dan terakhir, 10. Employee related liabilities, utang-utang terkait dengan karyawan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mungkin pada video kali ini kita hanya membahas 2 saja dulu, yaitu accounts payable, utang dagang, dan juga notes payable, utang wesel. Accounts payable atau lebih lengkapnya itu trade accounts payable, hutang dagang, itu apa? Yaitu balances owed to others for goods, supplies, or services purchased on open account.